Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Novi Juana Putri, Ujang Hasanuddin, Safira Fika Amanda, Anissa Wulan Maharani, Asif Kasiful Qurab Ade Kurniasih, Wisnu Anggoro Putro, Salma Abdillah Faizah, Ikram Alfurqan, dan Anggita Septiani. Kami akan mempresentasikan beberapa teorema limit yang ada pada subbab 4.2, tepatnya teorema 4.2.6 sampai dengan teorema 4.2.9. Kemudian setelahnya, kami juga akan mencoba menjawab beberapa latihan soal yang ada pada subbab 4.2. Baiklah, langsung saja kami akan mulai dengan pemateri pertama. Kepadanya kami persilahkan. Baik, yang pertama ada teorema 4.2.6. Misalkan A adalah himpunan bagian dari bilangan real, F adalah fungsi yang memetakan dari A ke bilangan real, dan C juga bagian dari bilangan real, suatu titik kumpul dari A. Jika A lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan b, untuk semua x elemen dari A, x tidak sama dengan c, dan jika limit fx menuju c itu ada, maka A lebih kecil sama dengan limit fx menuju c lebih kecil sama dengan b. Kemudian untuk pembuktiannya, misalkan jika L sama dengan limit fx menuju c, maka berdasarkan teorema 4.1.8 berlaku bahwa jika xn sebarang barisan bilangan real sedemikian sehingga c tidak sama dengan xn elemen dari A untuk semua n elemen dari bilangan asli, dan jika barisan xn konvergen ke c, maka fxn itu konvergen ke L. Karena A lebih kecil sama dengan fxn lebih kecil sama dengan B untuk semua n anggota himpunan bilangan asli, berarti menurut teorema 3.2.6, A itu lebih kecil sama dengan L dan lebih kecil sama dengan B. Kemudian karena L sama dengan limit fx menuju C, maka terbukti bahwa limit fx menuju C itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi squeezy theorem atau teorema Apit. Misal, A himpunan bagian dari bilangan real. Misal, F, G, H, di mana A menuju bilangan real. Dan C elemen dari bilangan real menjadi titik kumpul dari A. Jika Fx lebih kecil dari sama dengan Gx, lebih kecil dari sama dengan Hx. Untuk semua X elemen dari A, di mana X tidak sama dengan C. Dan jika lim X menuju CF sama dengan L besar, sama dengan lim X menuju CH, maka limit X menuju CG sama dengan L besar. Pembuktiannya, misal G di mana A menuju bilangan real, C elemen dari bilangan real, C titik kumpul dari A untuk semua X elemen dari A di mana X tidak sama dengan C, sehingga berdasarkan definisi D.4.1.4, limit X menuju C Fx sama dengan L besar, yang berarti untuk semua epsilon lebih besar dari 0. Ada beberapa delta 1 epsilon lebih besar dari 0. Berisi sebagai anggota untuk semua X elemen dari A. 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta 1 epsilon. Menjadi mutlak Fx dikurang L besar lebih kecil dari epsilon. Nah, limit X menuju CHX sama dengan L besar, yang berarti untuk semua epsilon lebih besar dari 0. Ada beberapa sigma 2 epsilon lebih besar dari 0. Berisi sebagai anggota untuk semua X elemen dari A, di mana 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta 2 epsilon. Menjadi mutlak Hx dikurang L besar lebih kecil dari epsilon. Dari persamaan tersebut didapat
lim X menuju C, Gx sama dengan A. Karena limit X menuju C, Gx sama dengan A, sehingga berdasarkan definisi teorema 4.2.6, A himpunan bagian dari bilangan real. F di mana A menuju bilangan real. C elemen dari bilangan real. C titik kumpul dari A, lalu A lebih kecil dari sama dengan Fx lebih kecil dari sama dengan B. Untuk semua X elemen dari A, di mana X tidak sama dengan C. Ada beberapa limit X menuju C, F sama dengan A lebih kecil dari sama dengan limit X menuju C, F lebih kecil dari sama dengan B. Didapat limit X menuju C, Fx lebih kecil dari sama dengan limit X menuju C, Gx lebih kecil dari sama dengan limit X menuju C, Hx. Menjadi L besar lebih kecil dari sama dengan limit X menuju C, Gx sama dengan L besar. Karena L besar lebih kecil dari sama dengan lim X menuju C, Gx lebih kecil dari sama dengan L besar, sehingga berdasarkan definisi D.4.2.6, A lebih kecil dari sama dengan B lebih kecil dari sama dengan C. Jadi A sama dengan B. Nah, didapat lim X menuju C, Gx sama dengan L besar. Jadi, dari pembuktian tersebut didapat lim X menuju C, Gx sama dengan L besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh 4.2.8. Bagian A. Buktikan bahwa limit X menuju 0 dari X pangkat 3/2 sama dengan 0 untuk setiap X lebih besar dari 0. Solusi. Misalkan Fx didefinisikan sebagai X pangkat 3/2 untuk X lebih besar dari 0. Karena pertidaksamaan X pangkat 1/2 lebih besar dari X dan kurang dari 1, berlaku untuk X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Maka Fx sama dengan X pangkat 3/2 lebih besar sama dengan X kuadrat dan kurang dari sama dengan X untuk X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Karena limit X menuju 0 dari X kuadrat sama dengan 0 dan limit X menuju 0 dari X sama dengan 0, maka berdasarkan dari teorema Squeeze 4.2.7 bahwa limit X menuju 0 dari X pangkat 3/2 sama dengan 0. Bagian B. Buktikan bahwa limit X menuju 0 dari sin X sama dengan 0. Solusi. Ini akan dibuktikan dengan melihat teorema 8.4.8 bahwa Fx sama dengan sin X lebih besar sama dengan min X kurang dari sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0. Karena limit X menuju 0 dari min X sama dengan 0 dan nilai limit X menuju 0 dari X sama dengan 0, maka berdasarkan dari teorema Squeeze 4.2.7 bahwa limit X menuju 0 dari sin X sama dengan 0. Bagian C. Buktikan bahwa limit X menuju 0 dari cos X sama dengan 1. Solusi. Ini akan dibuktikan dengan melihat teorema 8.4.8 bahwa Fx sama dengan cos X lebih besar sama dengan dari 1 dikurangi 1/2 X kuadrat dan kurang dari sama dengan 1 untuk semua X himpunan bilangan real. Karena nilai limit X menuju 0 dari 1 minus 1/2 X kuadrat sama dengan 1 dan limit X menuju 0 dari 1 sama dengan 1, maka berdasarkan teorema Squeeze 4.2.7 bahwa limit X menuju 0 dari cos X sama dengan 1. Contoh
4.2.8 bagian D. Limit X menuju 0 dari cos X min 1 per X sama dengan 0. Dengan mengikuti ketaksamaan 1 pada bagian C, bahwa min 1 per 2X kurang dari sama dengan cos X min 1 per X kurang dari sama dengan 0 untuk X lebih dari 0. Dan 0 kurang dari sama dengan cos X min 1 per X kurang dari sama dengan min 1 per 2X untuk X kurang dari 0. Misalkan fx didefinisikan sebagai min x per 2 untuk x lebih besar sama dengan 0, dan fx didefinisikan sebagai 0 untuk x kurang dari 0. Misalkan hx didefinisikan sebagai 0 untuk x lebih besar dari 0 dan hx didefinisikan sebagai min x per 2 untuk x kurang dari 0. Maka fx kurang dari sama dengan cos x min 1 per x kurang dari hx untuk x bukan sama dengan 0. Karena limit x menuju 0 dari f sama dengan 0 sama dengan limit x menuju 0 dari h, maka dari teorema squeeze didapatkan limit x menuju 0 dari cos x min 1 per x sama dengan 0. Bagian E. Limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Bahwa x min 1 per 6x pangkat 3 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan x untuk x lebih besar sama dengan 0. Dan x lebih kecil sama dengan sin x lebih kecil sama dengan x min 1 per 6x pangkat 3 untuk x kurang dari sama dengan 0. Oleh karena itu, 1 min 1 per 6x pangkat 2 kurang dari sama dengan sin x per x kurang dari sama dengan 1 untuk x bukan sama dengan 0. Tetapi, karena limit x menuju 0 dari 1 min 1 per 6x kuadrat sama dengan 1 min 1 per 6, limit x menuju 0 dari x kuadrat sama dengan 1. Maka, dari teorema squeeze, didapatkan bahwa limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Bagian F. Limit x menuju 0 dari x sin 1 per x sama dengan 0. Misalkan fx sama dengan x sin 1 per x, untuk x bukan sama dengan 0. Karena min 1 kurang dari sama dengan sin z kurang dari sama dengan 1, untuk semua z elemen bilangan real, maka didapat pertidaksamaan min mutlak x kurang dari sama dengan fx sama dengan x sin 1 per x kurang dari sama dengan mutlak x untuk semua x elemen bilangan real, atau x bukan sama dengan 0. Karena limit x menuju 0 dari mutlak x sama dengan 0, maka dari teorema squeeze didapatkan limit x menuju 0 dari f sama dengan 0. Teorema 4.2.9. Misalkan A adalah subhimpunan dari R, di mana F adalah fungsi dari A ke R, dan C merupakan suatu titik kumpul dari A, yang mana C juga merupakan subhimpunan dari R. Jika limit X mendekati C dari F itu lebih dari 0, atau sebaliknya, maka terdapat suatu persekitaran VC sedemikian sehingga fx lebih dari 0 atau fx kurang dari 0 untuk semua x anggota A irisan VC di mana x tidak sama dengan C. Untuk pembuktiannya, misalkan limit x mendekati C dari F, itu kita misalkan dengan L, maka kita bisa anggap L itu lebih dari 0. Lalu kita ambil epsilon sama dengan setengah L yang tentunya juga pasti lebih dari 0. Dan berdasarkan definisi 4.1.4, dapat diperoleh suatu bilangan delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak X dikurang C, kurang dari delta, dan X merupakan anggota A, maka fx dikurang L itu kurang dari setengah L. Oleh karena itu, jika X merupakan anggota dari A irisan VC, di mana X tidak sama dengan C, maka fx tentulah lebih dari setengah L dan pastinya lebih dari 0.
Latihan soal 4.2 nomor 4. Buktikan bahwa limit X mendekati 0, cos 1 per X tidak ada, tetapi limit X mendekati 0, X cos 1 per X sama dengan 0. Penyelesaian bukti. Asumsikan batasnya. Misalnya, ambil sebarang untuk nilai L dan menghasilkan kontradiksi. Jika limitnya ada, maka untuk semua epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Nah, sedemikian sehingga nilai mutlak cos 1 per X dikurang nilai L lebih kecil dari atau sama dengan epsilon. Untuk semua X memenuhi nilai mutlak X di mana nilai mutlak X lebih besar dari 0 dan nilai mutlak X lebih kecil dari delta. Secara khusus, terdapat delta untuk epsilon sama dengan setengah. Misalnya, jika n adalah bilangan bulat positif, sehingga 1 per NV lebih kecil delta. Terdapat 2 sama dengan nilai mutlak dari cos 1 per 1 per NV dikurang cos 1 per 1 per N plus V dikali V lebih kecil dari atau sama dengan nilai cos 1 per 1 per N dikali V dikurang nilai L ditambah nilai mutlak cos 1 per 1 per N plus V dikurang nilai L lebih kecil dari atau sama dengan 2 epsilon. Berdasarkan uraian di atas, di mana pertidaksamaan pertama mengikuti pertidaksamaan segitiga dan pertidaksamaan kedua mengikuti bahwa 1 per NV lebih besar dari 0 dan 1 per NV lebih kecil dari delta, di mana 1 per N plus V 1 per N plus 1 dikali V lebih besar dari 0 dan 1 per N plus 1 dikali V lebih kecil dari delta, karena 2 lebih kecil dari atau sama dengan 2 epsilon. Nah, perhatikan bahwa untuk menentukan AN sama dengan 1 per XN. Dan perhatikan FAN di antara 1 dan min 1. Terdapat AN untuk nilai mutlak X lebih kecil dari delta. Nah, jika limit X mendekati 0, X cos 1 per X karena X cos 1 per X lebih besar dari atau sama dengan X dikali min 1, dan X cos 1 per X lebih kecil dari, kurang dari, atau sama dengan X kali 1. Dan limit X mendekati 0, X min 1 sama dengan limit X mendekati 0, X1 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa limit X mendekati 0, cos 1 per X tidak ada, tetapi limit X mendekati 0, X cos 1 per X sama dengan 0. Latihan soal example dari latihan 4.2 nomor 11A. Tentukan apakah batas berikut ini ada di R. Limit X mendekati 0, sin 1 per X kuadrat dengan X tidak sama dengan 0. Solusinya untuk menunjukkan bahwa batas ini tidak ada, fungsi X sama dengan sin 1 per X kuadrat dengan X tidak sama dengan 0. Menentukan urutannya, yaitu xn sama dengan 1 per akar np, n anggota bilangan asli. Limit n mendekati tak hingga xn sama dengan limit n mendekati tak hingga 1 per akar np sama dengan 0. Setelah itu hitung batas fungsinya. Limit n mendekati tak hingga, fungsi xn sama dengan limit n mendekati tak hingga sin 1 per x kuadrat n sama dengan limit n mendekati tak hingga sin n dikali pi sama dengan 0. Definisikan. Yn sama dengan 1 per akar 2n plus pi per 2
dengan n anggota bilangan asli. Limit n mendekati t hingga yn sama dengan limit n mendekati t hingga 1 per akar 2n plus pi per 2 sama dengan 0. Saat menghitung batas fungsi dengan urutan ini, limit n mendekati t hingga fungsi yn sama dengan limit n mendekati t hingga sin 1 per y kuadrat n sama dengan limit n mendekati t hingga sin 2n plus pi per 2 sama dengan 1. Dengan demikian membuktikan bahwa batas awal tidak ada karena tidak sama dengan 0. Latihan 4.2 nomor 12. Misalkan f bilangan real, maka sedemikian sehingga f x plus y sama dengan fx plus fy untuk semua xy dalam himpunan bilangan real. Anggaplah bahwa limit x mendekati 0f sama dengan L itu ada. Lalu buktikan bahwa L sama dengan 0, dan kemudian buktikan bahwa f mempunyai suatu limit pada setiap titik C elemen bilangan real. Asumsikan fungsi 2x sama dengan fungsi x plus x sama dengan fungsi x ditambah fungsi x sama dengan 2 fungsi x. Nah, maka fungsi x plus y sama dengan fungsi x ditambah fungsi y untuk semua xy elemen bilangan real. Kita misalkan limit x mendekati 0 fungsi x itu sama dengan L. Jadi, limit x mendekati 0 fungsi 2x sama dengan limit x mendekati 0 2 fungsi x itu L sama dengan 2L. Didapetin L sama dengan 0. Nah, asumsikan pula fungsi x sama dengan fungsi x plus c ditambah fungsi c. Akan didapetin x min c sama dengan 0. Jadi, limit x mendekati c fungsi x min c sama dengan 0 itu jadi limit x mendekati c fungsi x min c ditambah fungsi c itu ada. Dan limit x mendekati c fungsi x sama dengan limit x mendekati c fungsi x min c ditambah fungsi c sama dengan 0 ditambah fungsi c sama dengan fungsi c. Maka dari itu, fungsi memiliki limit di c untuk semua c elemen bilangan real. Latihan 4.2 nomor 14. Misalkan A subhimpunan dari R, fungsi f dari himpunan A ke R, dan C unsur dari R suatu titik kumpul dari A. Jika limit f dengan x mendekati C ada, dan jika mutlak f menyatakan fungsi yang terdefinisi untuk x suatu unsur dari R dengan mutlak f, x didefinisikan mutlak dari fx. Buktikan bahwa limit mutlak f dengan x mendekati C sama dengan mutlak dari limit f dengan x mendekati C. Asumsikan fungsi f dari himpunan A ke R. Misal, limit fx dengan x mendekati C sama dengan L. Untuk semua epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika mutlak dari x min C lebih kecil dari delta, maka mutlak fx min L lebih kecil dari epsilon. Untuk A, B unsur di R, terdapat mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak A min B ditambah mutlak B. Kemudian mutlak B dipindah ruas, maka menjadi mutlak A min mutlak B lebih kecil sama dengan mutlak A min B. Sehingga mutlak A min mutlak B lebih kecil sama dengan mutlak A min B, ekuivalen dengan mutlak B min mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak B min A. Atau mutlak A min mutlak B lebih kecil sama dengan mutlak A min B, ekuivalen dengan mutlak A min mutlak B dikali min lebih kecil sama dengan mutlak A min B. Maka didapat mutlak dari mutlak A min mutlak B lebih kecil sama dengan mutlak A min B. Berdasarkan uraian di atas, jika mutlak x min C lebih kecil dari delta,
maka mutlak fx min mutlak L lebih kecil sama dengan mutlak fx min L lebih kecil dari epsilon, yang artinya limit mutlak f dengan x mendekati c sama dengan mutlak L, maka limit mutlak f dengan x mendekati c sama dengan mutlak limit f dengan x mendekati c. Dengan demikian terbukti bahwa mutlak f dengan x mendekati c sama dengan mutlak limit f dengan x mendekati c. Latihan 4.2 nomor 15. Misalkan A subset dari bilangan real. Misalkan F adalah A menuju bilangan real, dan misalkan C bagian dari bilangan real menjadi titik klaster A. Selain itu, anggaplah fx lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk semua x bagian dari A, dan misalkan akar f adalah fungsi yang didefinisikan untuk x bilang bagian dari A oleh akar f dikalikan x sama dengan akar fx. Jika limit f untuk x mendekati c ada, buktikan bahwa limit akar f untuk x mendekati c sama dengan akar limit f untuk x mendekati c. Pembuktian. Misalkan A, F, dan C seperti apa yang dijelaskan pada soal. Misalkan limit F untuk X mendekati C sama dengan L kurang dari tak terhingga. Kita akan membuktikan limit akar F untuk X mendekati C sama dengan akar limit F untuk X mendekati C. Misalkan Xn menjadi barisan yang konvergen ke C. Karena limit F untuk X mendekati C sama dengan L, kita tahu bahwa barisan Fxn konvergen ke L. Dari bagian materi tentang barisan dan limit, kita tahu bahwa barisan akar Fxn kemudian konvergen ke akar L. Dari yang telah dibuktikan bahwa ini benar untuk sembarang Xn mendekati C, kita ketahui limit akar F untuk X mendekati C sama dengan akar L, yang berarti kita dapatkan limit akar F X mendekati C sama dengan akar L sama dengan akar limit F untuk X mendekati C. Sekian atas pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.